Shalom Bapak Ibu serta saudara sekalian, berbahagia sekali kita bisa berjumpa dalam sapaan Gembala GKI pada saat ini. Saya Pendeta Rahmat Paskah Raja Guguk melayani di GKI Reformit Semarang. Saudara, tema renungan kita pada saat ini adalah My History. Bacaan firman Tuhan terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 1 ayat 21 sampai 26. Namun sebelum kita membaca, mari kita terlebih dahulu berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Sertailah kami sehingga di dalam peristiwa-peristiwa hidup yang kami jalani, kami memiliki hikmat dan menata kehidupan kami dalam perjalanan yang Tuhan rencanakan dan kehendaki. Terima kasih ya Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 1 ayat 21 sampai 26 berbunyi demikian. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku. Aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Saudara, dalam waktu dekat ini kita mendengar berita kematian dari orang-orang yang terkenal. Yang paling dekat adalah berita kematian dari Paus Fransiskus yang wafat pada hari Senin dalam usia 88 tahun. Juga artis terkenal Titiek Puspa telah meninggal dunia. Bahkan ada juga pengacara terkenal Hotma Sitompul juga meninggal dunia. Dan tentu juga saudara, ada berita-berita kematian yang kita tidak tahu atau tidak kenal yang terjadi. Karena kematian adalah kepastian dalam proses kehidupan. Semua manusia pasti mengalami kematian. Lalu apa bedanya saudara kematian dari Paus Fransiskus, kematian Titiek Puspa, kematian pengacara terkenal Hotma Sitompul, maupun kematian mungkin ada yang bernama Joko, Anton, dan yang lainnya. Saudara, bukan pada peristiwa kematiannya, tetapi pada kisah dari orang-orang tersebut, itulah yang membedakannya. Apa kisah dari kematian itu? Saudara, kalau kita melihat di media sosial, menarik sekali kisah perjalanan singkat dari Paus Fransiskus. Saya membaca di media sosial, saudara, satu tema yang ataupun satu kisah yang sangat menarik, bahwa Paus Fransiskus menjalani perjalanan hidupnya dari seorang penjaga klub malam. Ia lalu dalam pengalaman-pengalaman imannya dan perjalanan dan keputusannya, dia mengakhiri kisah kehidupannya menjadi seorang paus. Bapak Ibu, tidak ada yang tahu apa yang menjadi akhir dari kisah perjalanan hidup kita. Tapi paling tidak saudara, ada beberapa hal yang menarik yang kita perlu sadari dari perjalanan kehidupan Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Filipi. Ada keinginan yang kuat dalam Paulus untuk dia bisa berjumpa dengan Kristus, dengan perkataan ataupun dalam pemahaman dia akan mengakhiri hidupnya. Dia lebih senang untuk mengalami kematian dan berjumpa dengan Yesus Kristus. Itu satu hal yang dia inginkan dalam imannya. Tetapi saudara, dalam keinginan itu ada hal yang Paulus katakan, ya dia harus menerima realita bahwa dia tidak bisa menentukan kapan dia mati atau meninggal dunia. Sehingga paling tidak saudara, ada 3 poin ini yang
menarik yang kalau kita lihat dari bacaan kita yang diungkapkan oleh Paulus, bahwa kisah kehidupan yang kita jalani dalam peristiwa-peristiwa yang Tuhan anugerahkan, saudara, kisah yang kita buat bukan lagi bicara soal sejarah saya atau kisah individu kita, tapi bagaimana histori kita bicara tentang kasih dan kuasa Tuhan. Peristiwa-peristiwa yang kita jalani tidak lagi, saudara, mengulas siapa pendeta Rahmat, siapa diri kita, jabatan, ataupun keberhasilan-keberhasilan yang kita dapatkan. Tapi bagaimana kisah kita itu berbicara tentang bagaimana kuasa Tuhan, bagaimana hadirnya Tuhan, bagaimana peristiwa-peristiwa yang kita jalani bersama dengan Tuhan. Itulah yang disaksikan dan orang lain membaca dan mendengar cerita-cerita pengalaman iman kita. Tidak peduli, saudara, berapa banyak jabatan kita, berapa banyak gelar kita, itu bukan satu hal yang penting bagi orang-orang yang ingin mendengar cerita kita. Tapi yang menguatkan mereka, yang harus kita kembangkan, bagaimana cerita kita, bagaimana kisah kehidupan kita tentang pengalaman pribadi kita berjumpa dengan Tuhan, iman kita yang kita saksikan. Lalu hal yang kedua, saudara, yang ingin Paulus juga katakan dan firman Tuhan ajarkan bagi kita, bagaimana perbuatan-perbuatan baik yang kita dasari dari keteguhan iman kita bisa dirasakan dan dialami oleh banyak orang. Kesaksian hidup almarhum Paus Fransiskus dikenang banyak orang karena apa? Kebaikannya, karya-karyanya yang dirasakan di semua elemen, di semua kalangan manusia. Nah, saudara, bagaimana perbuatan-perbuatan baik kita itu yang kita dasari dari iman kita itu juga dibaca dan dirasakan, dan itulah yang tidak akan terlupakan dalam histori kita, dalam perjalanan kehidupan kita. Karya-karya yang kita lakukan dalam memberkati banyak orang. Dan yang ketiga, saudara, yang lagi tren pada zaman ini, bagaimana media sosial yang kita kemas, yang akan menceritakan kehidupan kita setelah kematian itu. Jejak digital, katanya saudara, tidak bisa terhapus. Bagaimana kita sekarang mengemas dengan bijak, mengemas dengan baik media sosial kita, juga bisa menjadi histori yang abadi, yang akan terus dibaca, didengar, dan dilihat walaupun kita sudah meninggal dunia, dan bagaimana itu akan menceritakan siapa kita, keberhasilan-keberhasilan yang kita jalani dalam pergumulan iman kita, kisah-kisah kehidupan kita yang akan menumbuhkan iman banyak orang. Saudara, itu menjadi hal yang penting yang harus kita perhatikan saat ini. Bagaimana jejak digital yang kita tinggalkan itu akan menjadi berkat bagi siapa saja sepanjang masa. Oleh karena itu, saudara, mari kita rangkai sejarah kehidupan kita, bukan lagi bicara soal pribadi kita, keberhasilan kita, tapi bagaimana hadirnya kasih Tuhan yang mewarnai seluruh pengalaman hidup kita, dan kita meninggalkan warisan, bukan harta benda ataupun gelar-gelar, tetapi kisah-kisah kehidupan yang memberkati manusia sepanjang abad. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.